kembali akan melanjutkan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang hubungan antar garis. Dan untuk mengingatkan pelajaran sebelumnya tentang garis sejajar dan garis berpotongan, garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang terletak dalam satu bidang datar yang tidak akan bertemu bila garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Sedangkan garis yang berpotongan adalah garis yang terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik potong. Selain garis sejajar dan garis yang berpotongan, kita juga akan belajar tentang garis yang berimpit. Garis-garis berimpit. Perhatikan pada gambar ini. Ada dua bangun datar, yaitu segitiga dan segi empat, yang ternyata kedudukannya adalah berimpit. Segitiga ini berimpit dengan segi empat, atau rapat ya, merapat bagian pinggirnya. Nah, karena kedua garis berada pada tempat yang sama, maka jaraknya adalah 0. Jadi, dua buah garis dikatakan berimpit jika jarak kedua garis tersebut selalu 0, walau diukur dari mana saja, ya. Jadi garis EC ini yang berimpit, ya. Ini garis berimpitnya. Bangun segitiga dan persegi. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengerjakan soal latihan di halaman 130. Soal nomor 1 sampai 4 berhubungan dengan gambar berikut. Garis ini garis B ya. Yang garis A ini ke sini. Garis A ke sini. Ini garis B, ini garis C, ini garis D dan ini garis E. Kemudian ini garis F dan ini garis G. Kita langsung pada soal nomor 1 ya. Pasangan garis yang sejajar. Ingat, garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang terletak dalam satu bidang datar dan tidak akan bertemu bila garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Kita lihat ya, kalau garis A dan B apakah sejajar atau tidak. Nah, ini A dan B. Jika garisnya diperpanjang, A-nya juga diperpanjang, maka dia menjadi berpotongan sehingga A yang ini bukan garis sejajar. Kemudian garis D dan E, ini garis D diperpanjang ke sini, E diperpanjang ke bawah, maka akan menjadi garis yang berpotongan sehingga bukan C. Garis D kita lihat ya, bagian D, maksud Bunda bagian D. Bagian D itu garis B dan E, katanya garis B dan E. Ini garis B dan E. Kita coba perpanjang ke sini B-nya dan E-nya turunkan, maka akan menjadi garis yang berpotongan sehingga bagian A, C dan D bukan termasuk garis yang sejajar. Jadi yang sejajar adalah garis B dan garis G. Walaupun berjauhan tapi mereka sejajar ya jika diteruskan. Oke, jawaban yang benar adalah bagian B, garis B dan garis G. Nomor 2, pasangan garis yang berpotongan adalah, nah masih pada gambar yang di sini. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Pasangan garis yang berpotongan, apakah A dan C? Ini garis A dan C. Ya, garis A dan C termasuk garis yang berpotongan. Apakah garis C dan D juga? Garis C dan D termasuk garis yang sejajar. Nah, kalau B dan G, B dan G. Wah, dia termasuk garis yang sejajar seperti yang di nomor 1 tadi. Kemudian garis D dan F, ya, D dan F itu garis yang sejajar. Sehingga pasangan garis yang berpotongan adalah garis A dan C, karena jika diteruskan C ini ke atas dan A ini terus ke atas, maka akan membentuk garis yang berpotongan. Kemudian melangkah ke nomor 3, garis C sejajar dengan apa? Ini garis C teman-teman. Garis C sejajar dengan garis, apakah garis A? Ini C sejajar dengan A. Jika diperpanjang, maka akan menjadi garis yang berpotongan. Dia tidak termasuk garis sejajar. Apakah dengan B? C dengan B apakah bersejajar?
C dan B tentu tidak sejajar. Jika diteruskan ini ke sini dan C-nya terus ke bawah, maka dia akan menjadi garis yang berpotongan. Ya, karena jaraknya ini tidak sama besar kecil ya, tidak sama besar ya. Jaraknya akan mengecil dan akan menemukan titik potong. Apakah garis C sejajar dengan garis E? Jika ini diperpanjang dan ini juga, tentu tidak. Dia akan menjadi garis yang berpotongan. Apakah garis F? Ya, garis C apakah sejajar dengan garis F? Betul sekali. Dia akan membentuk garis yang sejajar karena jika diteruskan pun mereka tidak akan bertemu. Jadi garis C sejajar dengan garis F. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Kemudian nomor 4, garis F berpotongan dengan apa? Garis F berpotongan apakah dengan C? Ini dia garis C. Tidak, garis F tidak berpotongan dengan garis C. Apakah berpotongan dengan garis D? Tidak, garis F tidak berpotongan dengan garis D karena dia sejajar. Apakah berpotongan dengan B? F. Ya, dia berpotongan dengan B dan jika diteruskan, tapi ada pasangannya lagi, dan C, B dan C, ini dia C. Tapi F ini tidak sejajar dengan C. Ya, F dan B ini akan berpotongan jika diteruskan. F dan B akan berpotongan. Namun kalau dengan C dia tidak akan berpotongan, dia sejajar. Sehingga kalau bagian D ini bukan termasuk garis yang berpotongan karena di sini ada C yang sejajar dengan F. Jadi garis F ini yang berpotongannya hanya dengan E. Ya, hanya dengan E saja. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu garis E. F itu berpotongan dengan garis E. Selanjutnya di nomor 5. Pernyataan berikut yang benar adalah garis-garis yang sejajar jaraknya 0. Apakah benar garis-garis yang sejajar jaraknya 0? Salah ya, garis yang sejajar tidak berjarak 0. Garis yang berjarak 0 itu garis yang berimpit ya. Jadi ini pernyataan yang salah. Nomor bagian B, persegi memiliki 3 pasang sisi yang sejajar. Apakah benar? Persegi memiliki 3 pasang sisi yang sejajar. Mari kita buktikan dengan melihat gambar persegi. Nah, ini gambar perseginya. Jadi, dia hanya memiliki 2 pasang garis yang sejajar, AB dan DC, DA dan CB. Yang ini dengan yang ini dengan yang ini. Jadi persegi itu hanya memiliki 2 pasang garis yang sejajar. Jadi persegi hanya memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Jadi ini B-nya pernyataan yang salah ya. Kemudian C, segitiga tidak memiliki pasangan garis yang sejajar. Kita buktikan lagi apakah segitiga tidak memiliki pasangan garis. Kita lihat ini segitiga ya. Kalau diteruskan dia hanya akan berpotongan. Jadi benar, segitiga itu tidak memiliki pasangan garis yang sejajar. Segitiga tidak memiliki pasangan garis yang sejajar, betul pernyataannya. Nah, kalau bagian D semua sisi segitiga berimpit, apakah berimpit? Tidak ya, karena tadi itu gambar segitiga itu tidak berimpit atau tidak merekat, tapi dia berpotongan jika diteruskan. Nah, ini dia gambarnya. Jadi dia tidak berimpit tapi dia berpotongan jika diteruskan garisnya. Ini ke sini, ini ke bawah, ini ke atas, dia akan berpotongan. Jadi tidak berimpit ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah segitiga tidak memiliki pasangan garis yang sejajar. Nomor 6, melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik berapa garis yang sejajar dengan garis itu. Penjelasan nomor yang tadi ada di halaman 121 ya. Yaitu misalkan kita buat titik A ya. Kemudian titik A itu kita buat garis lurus yang melalui titik A. Namanya ini garis K. Kemudian di luar garis K kita bikin lagi satu titik namanya titik B. Kemudian kita buat D garis B-nya yang sejajar dengan garis K. Sehingga melalui sebuah titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut ya. Ini dia
prosesnya kenapa bisa jadi satu garis ya. Selanjutnya nomor 7, jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lain, maka kedua garis yang lain itu saling apa? Ini ya, jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lain, ini katakan dua garis lain, maka kedua garis yang lain itu saling apa? Ya saling sejajar ya. Saling sejajar juga karena sebuah garis sejajar dengan dua garis lain. Oke. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 sampai nomor 10 kita berpatokan pada gambar balok ini ya. Kita mau selesaikan nomor 8, garis yang sejajar dengan AB. Yang sejajar dengan AB apakah DC? Ya, DC juga sejajar dengan AB. Kemudian sejajar enggak dengan EF? DC, garis yang sejajar dengan AB. Apakah EF? EF sejajar? Ya, sejajar. Apakah dengan GH? Ya, sejajar ya. Jadi, garis yang sejajar dengan AB adalah EF dan HG atau GH ya. Coba kalau nomor B, apakah sejajar? AE sejajar enggak dengan AB? AE sejajar. Dia tidak sejajar karena AE itu akan memotong dengan BE ya, memotong dengan BE. Apakah sejajar dengan BF? AB itu apakah sejajar dengan BF? Tidak, karena dia kalau AB dipanjangin akan memotong garis BF ya. Apakah sejajar juga dengan CG? AB sejajar dengan CG? Tidak, karena dia berpotongan jika diteruskan. Apakah sejajar juga dengan BE? BE tidak, karena AB jika diteruskan akan memotong garis BE. Apakah berpotongan? Apakah sejajar juga dengan CN? CN? CN. Oh, di sini tidak ada CN ya. AB itu BE itu apakah AB itu sejajar dengan BE? Tidak ya, karena BE itu berpotongan. Jelas ini bagian C tidak. Bagian D, apakah AB itu bersejajar dengan AH? Tidak ya, karena dia memotong jika diteruskan garis AB-nya. Apakah AB bersejajar atau sejajar dengan AH? AH tidak ya, karena memotong tuh ke atas. Jadi garis yang sejajar dengan AB adalah DC, EF, kemudian GH. GH ya. Itu dia garis yang sejajar dengan AB. Baik, sekarang nomor 9, garis AH berpotongan dengan kecuali. Jadi garis AH itu sudah diketahui bahwa berpotongan dengan yang ada di bawah ini kecuali. Jadi kecuali berpotongan dengan apa garis AH ini? Kita buktikan ya. Garis AH apakah berpotongan dengan BG? AH dengan BG. Tidak ya, dia sejajar. Jadi dia tidak berpotongan dengan BG ya. Kalau dengan CH, apakah AH dengan CH berpotongan? Betul, dia berpotongan. Tapi yang ditanyakan yang tidak berpotongan ya. Apakah AH berpotongan dengan BE? Betul, AH berpotongan dengan BE ya. Apakah AH berpotongan dengan EF? AH dengan EF ya, betul, karena dia memotong garis AH. Jadi garis AH berpotongan dengan semua garis yang disebutkan tadi kecuali dengan garis AH itu tidak berpotongan dengan garis BG karena dia sejajar. AH di sini, BG di sini, dia sejajar. Jadi silakan kalian rubah ya, soalnya garis AH berpotongan dengan pakai kata kecuali. Silakan kalian rubah ya, soalnya di nomor 9. Jadi jawabannya garis AH berpotongan dengan semua garis yang tadi kecuali dengan BG. Karena kalau dengan BG namanya sejajar ya. Sekarang nomor 10. Garis yang sejajar dengan BE. Yang sejajar dengan BE, ya ini dia BE. Apakah AH? Tidak ya, karena dia berpotongan. Apakah BC?
Tidak ya, berpotongan juga. Apakah sejajar dengan CD? CD? Ini dia. Apakah BE sejajar dengan CD? Apakah sejajar dengan CD? Ini berseberangan dalam ya. Ya, kalau diteruskan dia akan berpotongan ya. Kalau dengan CD, apakah BE sejajar dengan AB? B, dia berpotongan ya. Kalau BE dengan AB berarti bukan. Nah, apakah BE sejajar dengan CH? BE, ya dia sejajar dengan CH. Apakah BE sejajar dengan AD? Tidak, BE berpotongan dengan AD. Jadi garis yang sejajar dengan BE adalah garis CH. Jawaban yang benar adalah garis yang bagian C ya. Kalau kalian teliti dengan gambarnya, kalian pasti bisa menjawabnya. Barusan Bunda sudah menjelaskan jawabannya juga ya. Ya, seperti itu. Pada soal nomor 9 tolong diperhatikan ya. Nah, selanjutnya silahkan cermati terlebih dahulu penjelasan Bunda tadi. Kalian ulangi lagi, simak videonya. Kemudian, silahkan kalian kerjakan kembali di buku tulis kalian tanpa melihat video lagi. Bagi yang belum memiliki buku, ingat soalnya ditulis terlebih dahulu kemudian dijawab. Untuk pilihan ABCD-nya tidak usah ditulis, kalian bisa langsung menulis jawaban yang benarnya saja. Tugas kita kali ini adalah sebagai penilaian harian, jadi dikerjakan dengan teliti ya. Baik, sekian dulu penjelasan Bunda kali ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.